Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aulia Pratama Islah, sebagai mahasiswi program studi hubungan internasional dari Universitas Darussalam Gontor yang berasal dari Kota Tahu, Kota Sumedang, bertekad untuk mengikuti aksi 2023. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Balagu anni walau ayah." Dan motivasi terbesar saya adalah untuk mencari pengalaman, because the experience is the best teacher. Hopefully you can enjoy with this beneficial video and you will get fruits. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the all judges, and good afternoon, my beloved friends, one heart, one faith, and one religion. أتمشى إلى البلدات ولا أنسى نحمل الكتاب إذا كنتم محمد أجبنا سلامي بالنشاط أحييكم تحية الإسلامية تحية لأهل الجنة تحية لكفاح الأمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ila rasulillahi min abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Albert Einstein, seorang ilmuwan besar abad 20, menyatakan bahwa religion without science is lame and science without religion is blind. Dengan begini, agama seharusnya dijadikan sebagai riset keilmuan, dasar kehidupan, landasan dan pedoman untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Said Nursi mengatakan, Islam is a father of science and Al-Quran is a book of science. Maka dari itu, Al-Quran seharusnya dijadikan pedoman karena sebagai sumber tunggal yang berisikan jawaban pasti kebenarannya. So, from that brief speaking, I am Aulia Pratama Islah will present to you all my best speech ever under the title Generasi Islami Menjunjung Peradaban yang Rabbani. Sahabat aksi rahimakumullah, mari bersama kita tinjau sejarah. Di kawasan Jazirah Arab sana, tidak sedikit atau bahkan banyak sekali orang yang tidak bisa membaca. Mungkin mereka pandai dalam bersyair dan bersastra, tapi mereka tidak bisa membaca. Mungkin mereka lihai dalam memainkan pedang, tapi mereka tidak pandai untuk diajak terhadap kebaikan. Mungkin mereka lihai dalam menunggangi kuda, tapi mereka selalu menolak untuk mendengarkan nasihat. Tercatat menurut At-Tabari mengatakan bahwa hanya 17 orang dari kawasan Jazirah Arab sana yang bisa membaca saat itu. Sungguh naas, bukan? Na'udzubillahi min dzalik. Tapi janganlah kau bertanya-tanya dan jangan pula kau terheran-heran. Waktu bergulir, zaman berganti, peradaban Islam hadir dan membawanya kepada ilahi. Ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh iman telah menghantarkannya membawakan perubahan. Sebagaimana ayat yang 5 turun di Nuzulul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Sahabat aksi rahimakumullah, dua kata yang cukup bermakna, Iqra dan 'allama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran,
sebanyak 2 kali lamanya tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Dengan begitu, Al-Quran yang telah mendesain sedemikian rupa menjadi hal yang paling mendasar dan yang paling utama untuk mengajarkan para pemuda, menjadikan tonggak bagi manusia memanusiakan dirinya, serta menjadi tonggak untuk perubahan dunia. Kata Iqra, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar menyebutkan adanya 4 makna. Yang pertama adalah tadabbur atau kesadaran sensorial. Yang kedua adalah tafakkur atau kesadaran intelektual. Yang ketiga adalah tadzakur atau kesadaran emosional. Dan yang keempat adalah kesadaran spiritual. Itulah sebabnya 5 ayat Al-Quran yang ada pada pertama nuzulul Quran, itulah yang menjadikan tonggak sebagai perubahan sejarah manusia. Sahabat aksi rahimakumullah, sementara kata alama yang salah satu derivasinya adalah kata ta'lim, untuk mengubah posisi tidak tahu menjadi posisi tahu. Ini tentunya sangat berkaitan erat dengan yang namanya tarbiyah. Sebagai sebuah tindakan mengasuh, mendidik, mengajarkan, memelihara, dan proses menumbuhkan secara bertahap sesuai batas kemampuan. Sehingga lahirlah tadris. Tadris yang dimana sebuah tindakan untuk menyiapkan para murid agar bisa membaca, mengkaji sendiri, sehingga mereka mengetahui, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, sahabat aksi, perlu diingat, tak lengkap rasanya apabila tidak dibersamai dengan tahdib dan juga ta'dzim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kunci untuk hidup sosial adalah hidup bermoral. Tak bisa kita menutup mata, memanipulasi telinga, mendistorsi realita, memutarbalikkan fakta dengan apa yang terjadi di bumi pertiwi kita, Indonesia. Bersama kita melihat, sama-sama kita memandang kenyataan pahit yang menusuk hati nurani, mengiris hati, yaitu adalah dekadensi moral. Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ethical Viewpoints of Islam, yaitu adalah masalah utama yang dihadapi oleh para manusia sejak zaman purbakala adalah dekadensi moral. Itulah yang menyebabkan banyaknya konflik dan penyimpangan sosial. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Luqman pada anaknya, untuk tidak berlagak sombong, tinggi hati, berlagak congkak di bumi, dan bersuara keras seperti halayaknya keledai. Sahabat aksi rahimakumullah, maka kelima konsep pendidikan Islam ini, yang pertama ta'lim, tarbiyah, tadris, ta'dib, dan juga tahdib, inilah sesuai dengan yang diajarkan dan yang diturunkan di ayat pertama nuzulul Quran, mengajarkan generasi zilenial untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, dan juga membawa perubahan, menjaga peradaban Islam dengan penuh kesempurnaan, bertindak di atas permukaan akhlak, dan menjalankan kehidupan yang berlandaskan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Saya pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.